Kembali lagi bersama saya, Suhendri Nasution di Dudu Play Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cloning, mengcloning warna pada gambar kita. Seperti biasa kita buka PicsArt, saya tekan plus. Nah, sebelumnya kita download dulu bahan-bahan kita. Nah, bahan-bahannya kita buka Chrome. Kemudian kita paste bahannya, enter. Oke, ini bahan-bahannya sudah sampai. Oke, ini kita download yang ini aja. Oke, kemudian ini rencana kita mau hilangkan anjingnya, tapi kita skip, ini aja kita hilangkan ya gambarnya, gambar orang yang tidak menarik untuk dilihat. Kemudian kita mau hilangkan ini adalah sesuatu yang spesial untuk kita rapikan gambarnya menggunakan clone. Oke, saya ambil 3 saja. Saya back kembali ke sini. Nah, kalau kita perhatikan nanti hal yang sudah kita download nanti akan keluar di sini. Oke, kita akan buka yang sapi dulu. Nah, ini dia gambar sapi kita. Saya landscape biar enak dilihat, lebih besar tampilannya. Jadi kita akan belajar menggunakan clone. Nah, di sini ada alat, kemudian kita pilih clone. Nah, fungsi clone adalah mengcopy warna, cloning warna. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini ada sapi ya. Oke, jadi cara penggunanya adalah kita menekan tombol target ini, kemudian kita arahkan targetnya di bagian depan ya. Kemudian akan berpindah ke brush tool. Nah, dari brush tool ini kita tarik ke sebelah kanan ini. Nah, ini. Oke, jadi pada saat saya geser seperti ini, nanti di sebelah kiri akan menganalisis apa yang sudah saya drag. Nah, sehingga hasilnya akan tercloning di sebelah kanan. Jadi dia akan mengikuti hal-hal yang kita lakukan di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan melakukan hal kedua, kita akan mengcopy lagi, cloning lagi. Ini saya ambil di bagian sini, kemudian kita cloning lagi. Perlu diingat bahwasanya cloning ini adalah mengcloning warna, bukan mengcloning objek. Nah, jadi PicsArt ataupun Photoshop itu tidak mengenal objek, dia hanya mengenal warna. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah warna, bukan objek. Jadi sapi ini tidak dikenal. Nah, sebagai contoh kalau kita mau lihat di sini, ini saya zoom out, kemudian saya clone di sini, saya ambil target ya. Saya ambil target di sini. Kemudian saya di sini cloning. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah warnanya akan masuk ke dalam sini dari warnanya si sapi sampai warnanya si rumput. Jadi di cloning itu adalah warna, kumpulan warna. Nah, ini ada rumput, ini ada sapi. Nah, sebenarnya kan ini kumpulan warna hijau, dan hijaunya ada banyak ya. Ada hijau terang, ada hijau gelap, ada yang warna hitam-hitamnya di sini. Kemudian sapi juga warna hitam, hitamnya agak terang. Kemudian di sini warna putih abu-abu. Cuman ini diterjemahkan oleh mata kita adalah sapi. Tapi kalau di dalam komputer ini adalah kumpulan titik-titik warna. Mata kita saja yang menerjemahkan ini adalah sapi. Oke, jadi saya hapus ini ya. Jadi fungsi eraser ini menghapus hasil cloningan kita. Ya, jadi nggak dipakai, saya hapus. Nah, seperti itu fungsi cloning. Ya, jadi kita bisa membuat beberapa gambar. Oke, ini kasus pertama. Ini jadi saya checklist. Kemudian saya simpan, download ya, download. Katanya nanti di sini setelah tersimpan di galeri kita. Nah, kemudian kita back, mau nyimpan project ini kan project ini ada 3 sapi. Ini masih bisa dihapus, yang di sini bisa hapus. Kalau kamu simpan draft, kamu masih bisa hapus ini. Tapi kalau tidak disimpan, maka kita tidak dikasih kesempatan lagi untuk mengeditnya.
berikutnya kita akan mencoba mengedit gambar ini. Oke, kasus berikutnya ini adalah kita akan menghilangkan area yang tidak kita perlukan. Nah, kalau tadi kita membuat dari satu objek menjadi beberapa objek, misalnya sapi tadi jadi 3 ya, satu menjadi 3. Sekarang kita mau menghilangkan objek, tapi konsepnya tetap sama, kita akan mengcloning warna. Oke, cara kerjanya seperti ini. Nah, jadi saya zoom. Nah, di sini ada objek, bahwasannya ada orang di sini yang tidak nyaman dilihat, jadi kita mau hilangkan orangnya. Oke, caranya kita ambil sampel, saya ambil sampel di sini ya. Di sini. Nah, kemudian saya drag seperti ini. Nah, lihat di sini nih ada garis nih, ini ada garis warna. Nah, kita harus perhatikan setiap garis. Misalnya saya ambil sampel di sini. Di sini. Nah, jadi kita usahakan garisnya itu betul-betul ada. Biar nyata ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya ambil sampel di sini. Sini, oke. Nah, saya ambil sampel di sini. Oh, sorry, saya undo. Saya ambil sampel di sini. Saya kecilkan brushnya ini ya. Brushnya saya kecilkan. Oke, saya ambil sampel di sini. Kemudian saya brush ini. Oke, hati-hati dengan sumber warna ini mendekati topi yang di sebelah kanan atas itu. Kita tidak bisa lanjut. Nah, ya. Oke, ambil sampel lagi di sini. Jadi sering-sering ambil sampel ya. Oke, ambil sampel di sini. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Di sini ada tongkat ya, di sini tongkat mendekati kepala. Nah, di sini saya mau ambil sampel di sekitar sini nih, karena ada warna kotoran tanahnya di sini ya. Kemudian brushnya saya mau bikin kekerasannya, saya bikin besar dulu. Nah, coba perhatikan di sini nih, ini ada brush ini. Nah, pada saat dia kekerasannya 0, itu dia blur di pinggir-pinggirnya, kabur. Sedangkan kalau misalnya bikin 100 dia hard. Karena hardness ya kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi 100% dia sangat-sangat keras permukaan pinggirnya. Jadi saya mau bikin 100%. Kenapa? Karena kalau saya bikin dia sekian persen, 0%, nanti akan kabur-kabur kepalanya, kena imbasan dari drag kita. Jadi saya ambil 100, ukurannya saya kecilkan karena nanti areanya kecil ya. Oke, kemudian saya drag. Nah, seperti ini. Oke, saya eraser, tadi ada sedikit masalah di sini. Oke. Nah, saya zoom out. Nah, sini agak kaku ini, nanti kita rapikan. Nah, jadi saya ambil ini, orang ini sembarangan ini, kita buang sampahnya. Nah, jadi kasus-kasus ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian, dimana kalau misalnya beberapa tempat di Indonesia kan masih susah ya untuk untuk tertib, untuk kebersihan. Jadi banyak sampah. Jadi waktu kamu ambil foto di tempat-tempat tertentu yang sangat-sangat berkesan, rupanya banyak sampah. Nah, disinilah fungsi clone-nya untuk menghilangkan sampah-sampah di sekitarnya, termasuk orang-orang yang mungkin tidak pingin ada di frame kamu. Oke, siap. Ini saya checklist. Ini masih kaku, nanti seiring waktu kita bisa pelan-pelan mengambil sampel di bagian-bagian tertentu sehingga ini warnanya bisa tertutupi. Ya, butuh waktu ya. Yang penting pada saat ini kita mengerti cara penggunaannya. Oke, saya download. Oke, setelah tersimpan, ini agak terpotong ya. Saya back.
saya tidak simpan untuk project pembuatannya. Oke, berikutnya kasus berikutnya adalah kita mau menghilangkan ini tiang. Nah, tiang ini merupakan bagian di dalam foto ini. Cuman kalau kita perhatikan di sini ada tiang nama jalan, di sini ada tiang listrik misalnya kita bilang. Nah, dari kedua ini informasi yang paling penting adalah tiang jalan. Kalau ini kita hapus, otomatis informasi gambar akan tidak ada, hilang informasinya. Tapi kalau tiang ini kita hapus, ya tidak terlalu besar informasinya berubah. Nah, misalnya ini hari Senin ini ada, hari Selasa sudah dibuang sama PLN misalnya, ya udah hilang dia. Nah, tapi kalau ini dihilangkan informasinya, untuk otomatis gambar ini kesannya tidak ada lagi. Oke, jadi kita mau hilangkan tiangnya. Oke, saya ambil sampel di sini. Oke. Jadi ambil sampel pun harus kita sesuaikan juga. Kira-kira warna di belakang ini apa ya? Nah, jadi kalau misalnya saya ambil sampel di sini, ya nggak nyambung. Nah, ya nggak nyambung. Jadi kita coba ambil sampel di sini. Semua beras ini, oh ya 75 pas, jangan tidak besar-besar kali kerasnya. Karena ini bagian awan. Kalau awan dia harus ada kabur-kabur. Lihat di sini ada kabur-kabur ya. Jadi tidak perlu kekerasan. Ya, terjemahannya aneh ya, kekerasan. Hardness, kekerasan. Kalau kekerasan di Indonesia seperti ada apa ya, perkelahian dan sebagainya. Ini sampelnya nggak cocok, ini terlalu gelap. Jadi sampelnya saya pindahkan di sini. Jadi sampelnya itu harus berubah-berubah ya, tidak boleh di satu titik sehingga gambarnya akan tidak nyaman dilihat. Nah, oke, nah itu ada yang tidak nyaman dilihat, nanti kita rapikan lagi. Nanti bisa dirapikan ya. Nah, ini saya sorry. Sampel di sini. Oke, ini ada garis ya, garis. Jadi saya mau ambil sampel di sini. Nah, kemudian saya bikin di sini. Oke. Jadi kita ambil sampel itu kalau ada garis, kita utamakan garisnya. Karena nanti kita kesulitan dalam mengcloning kalau kita nggak dapat garisnya. Nih contoh, ini ada garis ya, lurus. Jadi kita ambil sampel garis dulu, ketimbang saya harus ini drag ini sama yang ini. Jadi saya ambil ini dulu di tengah-tengah. Oke, dapat garisnya. Kalau nggak dapat, terpaksa di undo. Nah, saya nggak bisa naik ke atas karena sampel saya udah mentok ke gambar penunjuk jalan, nama jalan. Jadi saya nggak bisa. Saya coba di sini sampelnya. Sini. Oke. Oke, saya ambil sampel di sini. Oke. Saya ambil sampel di sini.
Oke, jadi inilah dia gambarnya. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau kita dari sisi editingnya bisa lihat, wah itu ada tiang tadi. Nampak gambarnya ada aneh-anehnya ya dari sisi editing. Tapi kalau di sisi orang yang belum pernah lihat gambar ini, ya inilah dia tanpa tiang. Tadinya ada tiang, sekarang tidak ada tiang. Nah, inilah dia pelajaran kita mengenai cloning. Jadi cloning ini sangat-sangat bermanfaat ya dalam editing keseharian kita. Sekian materi kita hari ini. Klik like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, subscribe untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Bye.